Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'idal ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra ramadhanal mubaraka lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal akhzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita telah selesai menunaikan ibadah Ramadan sebulan lamanya. Hari ini kita berbahagia bisa berkumpul bersama keluarga, orang tua dan sanak saudara, menyambung tali silaturahim yang sekian lama terputus karena adanya wabah COVID-19 yang menghalangi kita untuk berbagai aktivitas, menjadikan kita tak bisa kemana-mana. Kita hanya bisa menyapa orang tua, keluarga dan saudara melalui media. Bahkan sebagian hanya bisa berdoa, meneteskan air mata karena tidak bisa lagi bertemu dengan mereka yang sudah pergi mendahului kita untuk selamanya. Sungguh hanya orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran baik betapa melemahnya manusia. Hanya dengan makhluk Allah yang tiada kasat mata, yakni virus corona, manusia sedunia tiada berdaya. Lalu apalagi yang patut kita banggakan dan kita sombongkan? Atas dasar apa manusia berani lancang menolak, memusuhi dan bahkan mengkriminalisasi syariat Allah, hukum Allah, Sang Pencipta alam semesta? Mari kita lihat ke belakang bagaimana kaum 'Ad yang bersikap sombong dan menganggap tak ada yang lebih kuat daripada mereka, seraya mengingkari ayat-ayat dan kekuasaan Allah. Mereka akhirnya dibinasakan dengan azab Allah yang sangat dahsyat dan mengerikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semua kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin terpancar sinar kenikmatan dari Allah yang telah memberikan kemenangan dalam menaklukkan hawa nafsu. Kita lawan hawa nafsu selama 1 bulan lamanya. Kita hindari makan dan minum pada siang hari selama bulan Ramadan. Hal ini bukan karena tiada makanan dan minuman, tapi semua itu kita tunaikan karena ketaatan kita kepada perintah Allah, demi keinginan suci yang didambakan setiap mukmin sepanjang perjalanan hidupnya, yaitu agar kita menjadi insan yang muttaqin. La'allakum tattaqun, itu janji Allah. Setahun sekali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Waktu setahun itu adalah merupakan momentum yang tepat untuk menilai kembali keadaan jiwa dan raga yang kita miliki.
guna menghindari segala kemungkinan yang tidak kita inginkan dan mempersiapkan diri menjalani hari esok yang lebih baik, lebih sehat dan membahagiakan. Kalau diibaratkan latihan atau training, maka setiap tahun kita dilatih kembali untuk prosesi dan keahlian khusus yang menegaskan karakter keimanan atau sebagai seorang mukmin. Kalau jasmani memerlukan latihan yang intensif, maka rohani pun memerlukan latihan yang lebih serius dan holistik atau menyeluruh. Antara olahraga jasmani hendaknya kita imbangi dengan olahraga rohani untuk menjaga stabilitas mental spiritual yang kita miliki bersama. Di samping sebagai ketaatan menjalankan perintah agama, ibadah puasa dapat mengembangkan kualitas spiritual setiap insan yang beriman. Puasa dapat menumbuhkan jiwa kasih sayang dan mengembangkan fitrah insaniah sebagai hamba Allah yang bermartabat. Seorang pakar psikologi dalam buku Diagnosis of Our Time menuliskan, karena tidak adanya pengalaman-pengalaman rohani yang memadai dan tidak adanya sesuatu yang bisa menggantikannya, maka akan menyebabkan hancurnya peradaban dan carut-marutnya perilaku manusia dalam kehidupan modern ini. Pada konteks dan situasi inilah bulan Ramadan hadir sebagai wahana pendadaran rohani untuk menegaskan jati diri insaniah dan mengantarkan setiap mukminin untuk meraih kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar ibadah Ramadan kita dapat mengantarkan kita meraih predikat yang muttaqin, maka sebagai seorang mukmin kita harus dapat mengendalikan diri agar diri kita tidak terjerat dalam belenggu syaitan yang menyesatkan, yang diantaranya kita harus kita jauhi atau kita jauhkan diri kita bahwa anggapan hidup itu mudah, karena sebenarnya hidup itu adalah sulit, penuh ujian. Hidup itu penuh dakian, perjalanan panjang yang kadangkala membuat kita susah. Kemudian yang kedua, jangan kita biasakan kita menyerahkan urusan hidup ini kepada orang lain. Hidup itu harus kita jalani dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, jangan biarkan kita memiliki mental peminta-minta. Kemudian karena mental peminta itu akan mengacaukan kemandirian serta melambatkan kemajuan. Yang keempat, jangan biarkan diri ini menjadi orang yang tidak bersedia menerima keberhasilan orang lain. Mari kita hargai, kita hormati dan bahkan kita bantu supaya orang lain itu sukses. Yang kelima, jangan biarkan budaya instan menempuh jalan pintas, ambil jalan pintas, merasuki diri kita dan generasi muda. Karena budaya ini akan menghancurkan masa depan, di mana orang yang meniti karir dari bawah, mereka terpotong karena ada jalan pintas, mungkin dengan money politik dan lain sebagainya. Yang keenam, jangan sampai menjadi orang yang mendahulukan ghibah, menggunjing atau ngerasani dalam bahasa Jawa, daripada kita belajar introspeksi diri. Karena ngerasani ghibah akan menjadi budaya yang merusak dan membodohkan kita. Yang ketujuh, sebagai seorang mukmin tidak sepatutnya kita memiliki sikap picik atau bodoh dalam memaknai dan mensikapi berbagai persoalan hidup. Kita harus hadapi dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, sebagai seorang mukmin dalam keseharian kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Dan yang kesembilan, sebagai seorang mukmin kita harus selalu tegas menghindari seluruh nilai-nilai negatif yang dipandang tidak sejalan atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai seorang mukmin yang berpuasa Ramadan, kita harus berubah yang positif dan memiliki eksistensi diri yang sama sekali berbeda dengan sebelum Ramadan. Sudah semestinya seorang mukmin memiliki penampilan yang indah dan mempesona dalam arti segala ekspresi diri, baik itu berpakaian, bertutur kata, bergaul dan beraktivitas senantiasa menebar manfaat, menebar keindahan
terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama manusia. Ucapan seorang yang telah menjalani ibadah puasa akan selalu santun, lembut, murah senyum, ramah dalam bergaul dengan siapapun. Aktivitasnya berangkat dari hobi dan selera yang positif. Pergaulannya dengan siapapun selalu baik dan tidak merusak tatanan hidup sosial yang sudah berjalan dengan baik dan mapan. Perilaku dan kebiasaannya juga menjadi mulia karena berlandaskan akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu membuatnya disenangi oleh semua orang karena kehadirannya membawa manfaat dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan di dunia ini maupun kelak di akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perubahan dan pembaharuan positif menjadi indikator nilai tambah seorang mukmin yang lulus dari madrasah Ramadan. Hal ini nampak pada praktek kehidupan yang terjabarkan dalam akidah yang murni dan bersih serta kokoh, ibadah yang sahih serta akhlakul karimah. Inilah yang disebut dengan gelar insan muttaqin. Namun secara khusus ukuran sukses dari seorang mukmin yang menjalani Ramadan terlihat dari sejumlah amaliyah spesialnya atau khususnya. Yang pertama, ia akan memiliki interaksi yang sangat intensif dengan Al-Quran, baik secara bacaan, penghayatan, hafalan, dan pengamalannya, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Yang kedua, seorang yang sukses dalam Ramadan terlihat dari pola dan kultur hidupnya yang sudah mulai tekun dengan aktivitas qiyamul lail, bangun malam, bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiga, ukuran atau parameter kesuksesan puasa seorang mukmin juga terlihat dari semangat jihadnya yang sungguh-sungguh. Jihad ini bukan berarti harus perang, tapi jihad ini adalah sungguh-sungguh untuk menempuh hidup supaya berhasil. Karena Ramadan adalah syahrul jihad. Yang keempat, sukses Ramadan ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kepedulian sosial, sifat dermawan dan suka menolong, membantu yang lemah, mengangkat yang lemah. Kemudian yang kelima, sukses Ramadan juga ditandai dengan menggeloranya etos kerja dan etos pengabdian untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi sesama manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita kembali merayakan Idul Fitri sebagai warga. Ada baiknya kita ikut merasakan betapa pahit dan susahnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyaknya warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan di Bojonegoro saja itu masih ada 12% penduduknya yang di bawah garis kemiskinan. Sementara banyak para pejabat negara yang pamer kekayaan. Sungguh sangat ironis saat Ramadan penyalahgunaan wewenang yang bermuara pada gaya hidup hedonis dan sekuler. Mereka menyalahgunakan wewenang untuk mengeruk harta kekayaan yang jelas-jelas menyalahi undang-undang dan mencederai amanat rakyat. Dalam situasi yang seperti ini, maka rakyat hanya bisa berdoa dan memohon serta menunggu-nunggu datangnya pertolongan Allah dengan hadirnya sosok Sultanan Nasiro, pemimpin yang memberikan pertolongan dan membahagiakan rakyatnya. Karena itu kita harus bersabar dan terus bersabar dengan tetap giat berjuang secara mandiri untuk mewujudkan impian hidup yang lebih hebat dan bermartabat. Berbekal kesucian hati di hari yang fitri ini, marilah kita menangkap makna dan hikmah berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Sesungguhnya tantangan dan cobaan serta masalah yang cukup berat kita hadapi saat ini adalah wujud nyata dari akibat kerusakan moral dan kemerosotan akhlak. Akhirnya marilah kita senantiasa meneguhkan keimanan dan beristiqomah untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia dengan cerdas, smart, ihsan, dan ikhlas semata-mata limaradatillah. Untuk menghadapi situasi dan kondisi yang semakin sulit dan menyesakkan dada, maka setiap mukmin secara pribadi ataupun bersama-sama harus terus menjaga sikap welas asih, kasih sayang, tolong menolong sebagai wujud pengejawantahan karakter insan muttaqin tadi, dengan melakukan gerakan nyata secara istiqomah, yakni memberikan pelajaran baik yang bermanfaat
bagi para generasi muda, memberikan kecukupan sandang dan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan jalan kehidupan yang lapang bagi siapa saja, memberikan tempat kedudukan yang layak dan sama kedudukannya, memberikan kepercayaan untuk berkembang dan maju kepada siapapun yang memang mereka mempunyai prestasi, memberikan apresiasi atas capaian prestasi kepada siapapun. Maka kita harus terus berniat baik, terus berjuang untuk mewujudkannya dengan rela berkorban untuk meraih yang terbaik. Tetap sabar menghadapi ujian hidup serta senantiasa ikhlas beribadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala dosa kita diampuni Allah dan segala kebajikan diterima, serta kita selalu dibimbing Allah untuk meniti jalan yang benar, jalan selamat yang diridhai Allah, yaitu jalan yang mengantarkan manusia mendapat keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat dengan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.